Warga Jakarta bersiaplah kembali menghadapi PSBB total per 14 September mendatang. Kondisi Jakarta telah masuk level darurat COVID-19 sehingga pengetatan protokol kesehatan harusnya tidak bisa ditawar lagi. Bila warga terus abai, kita harus bersiap menghadapi situasi yang jauh lebih membahayakan di kemudian hari. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Setelah sekian lama melonggarkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta akhirnya kembali memutuskan pemberlakuan PSBB total mulai hari Senin 14 September mendatang. Salah satu alasannya adalah terus menipisnya ketersediaan kamar isolasi khusus COVID-19. 77% dari total 4.053 tempat tidur isolasi di ibu kota sudah terisi. Jika rem darurat tidak ditarik, 17 September nanti seluruh kamar akan terisi penuh. Tanggal 17 September, tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Dan ini waktunya tinggal sebentar. Nah, kami di Pemprov DKI terus setiap waktu menambah rumah sakit swasta yang bisa terlibat untuk menaikkan kapasitas. Bukan hanya tempat perawatan pasien saja yang nyaris penuh. Tingginya angka kematian COVID-19 juga membuat lahan pemakaman khusus COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur diperkirakan akan penuh pada bulan Oktober. Dari total 7 hektar lahan pemakaman yang tersedia, 6 hektar diantaranya telah terpakai. Setiap hari, rata-rata 20 jenazah dimakamkan di sini. Kita untuk secara protokol COVID semakin menipis untuk lahannya karena emang beberapa pekan ini mulai melonjak untuk pemakaman secara protokol COVID. Lahan ini Pak? Kalau melihat dari sekarang mungkin bisa sampai Oktober sudah habis lahan kita untuk pemakaman secara protokol COVID. Karena semakin meningkatnya pemakaman jenazah yang dilakukan secara protokol COVID-19. Data terakhir situs corona.jakarta.go.id menyebut Jakarta Selatan tercatat sebagai yang paling rawan, disusul Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Maka, per 14 September mendatang, semua kegiatan mulai dari belajar mengajar, aktivitas kerja sektor non-esensial, dan ibadah, semuanya kembali dilakukan di rumah. Seluruh tempat hiburan juga akan ditutup. Bagi sektor usaha makanan, dilarang makan di tempat dan hanya menerima pesanan antar atau dibawa pulang. Seluruh kegiatan publik dan kemasyarakatan ditunda. Selain itu, transportasi publik akan dibatasi ketat. Untuk sementara, ganjil genap ditiadakan. Begitu juga semua kegiatan yang dikelola Pemprov DKI, seperti Kebun Binatang Ragunan, Ancol, Monas, dan Taman Kota akan ditutup total. Sementara 11 bidang usaha esensial boleh beroperasi dengan kapasitas minimal. Lalu, seperti apa warga menyambut pemberlakuan kembali PSBB total ini? Jadi emang sebenarnya nggak ada pilihan lain sih selain untuk diterapkan lagi sih. Ya, saya mendukung untuk kesehatan. Menurut saya Pak, rakyat juga udah setuju Pak. Saya yang mungkin ada, penghasilan saya udah 25% Pak. Di masa pengetatan kembali PSBB ini, Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau bila tubuh Anda sedang tidak sehat, hindari menumpang transportasi umum, serta disiplin menegakkan protokol kesehatan 3M dan VDJ atau ventilasi, durasi, dan jarak. Ketika kita bepergian menggunakan transportasi umum, kita tidak tahu kapan dan di mana virus itu berada. Protokol kedatangannya adalah kita cuci tangan, kita bersihkan barang-barang bawaannya, kemudian juga kalau bisa bersihkan baju kita. Ketaatan masyarakat pada aturan kini menjadi kunci keberhasilan upaya menekan penyebaran COVID-19 yang kini telah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Ibu kota kini mencapai level darurat yang bahkan lebih berat situasinya dibandingkan saat PSBB total pertama kali diberlakukan. Bila ketidakpedulian dan pelanggaran protokol kesehatan terus saja terjadi, bukan tidak mungkin warga Jakarta harus menghadapi situasi yang lebih membahayakan akibat virus corona. Tim Liputan Transmedia.